Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Hadirin kiram, para ulama, wabil khusus para penyesepuh yang kami hormati, Bapak Imam musalla kita, musalla Nawaf bin Hafiz. Nawaf Hafiz, perumahan Villa Lestari, Villa Vista. Alhamdulillah ya Bu ya. Perumahan suaranya sudah serah-serah basah Bu ya. Tadi sama wali kota di sini di Garut. Isi ceramah kami bandara. Masjid yang besar itu masjid apa? Yang hijau itu Masjid Al-Falah ya? Iya Al-Falah. Sama Pak Wali Kota, Wali Kota, Wakil Kota dan sebagainya. Karena makanya kami disuruh ke sini ya karena udah dekat ya. Jadi kami maghrib dan tak pulang lagi tadi dari sana langsung ke sini. Karena dekat ya. Kalau jauh mungkin nggak sanggup. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik dan hidayah serta kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Juga kita di malam sekarang ini yakni pada tanggal 25 Ramadan. Insyaallah Bapak Ibu adik-adik ya, insyaallah kita yakin ya, malam sekarang ada merupakan malam turunnya malam Lailatul Qadar ya. Malam turunnya malam Lailatul Qadar. Maka nanti ibu nanti ya, nanti kita dibawakan ibadah kepada Allah, banyak bacaan Quran, banyak istighfar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya dan taufik yang telah diberikan kepada kita. Dan juga salatullah wassalamuhu semoga mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, agar kita ini lebih termotivasi lagi untuk mencapai dan memperoleh malam Lailatul Qadar. Maka pada malam sekarang ini insya Allah temanya yaitu pentingnya bertaubat dan membaca istighfar. Ya deh. Kenapa kau mengambil tema yang demikian? Karena
Karena katanya Rasulullah, kita sebagai manusia yang hidup bersosial dengan orang lain, yang berinteraksi dengan tetangga, yang bermusyawarah dengan lain sebagainya, yang teman bergaul dengan temannya, yang anak bergaul dengan anaknya, orang tua juga begitu. Dalam keluarga yang suami istri juga mengadakan hubungan yang intim. Sehingga katanya Rasulullah, tidak boleh tidak manusia dalam pergaulannya, dalam tiap harinya pasti dia akan mengalami yang namanya dosa. Pasti Bu ya, Bu. Yang namanya manusia, tak ada yang namanya manusia yang lepas daripada dosa. Manusia semua berdosa, Bu. Pasti punya dosa-dosanya, baik kepada anak kita, yang anak berdosa kepada kedua orang tua, yang istri berdosa kepada suami, suami berdosa kepada istri, yang punya tetangga mungkin punya dosa kepada tetangganya, dan lain sebagainya. Maka sekarang biar kita ini bersih daripada dosa, setelah kita mengakui bahwasanya kita ini selalu berdosa salah, katanya Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, setiap anak cucu Bani Adam pasti mempunyai salah dan lupa. Ya Bu ya? Bu, alhamdulillah. Ini surah kecil cantik ini berhasil, insyaallah. Ada hasilnya, masih ada kipasnya lagi ya. Mudah-mudahan surah yang cantik malam ini insyaallah banyak jemaahnya Pak ya. Ya Pak ya, haji ya. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah dengan banyaknya jemaah itu menunjukkan suatu kampung bisa dinilai baik kalau kita melihat kepada jemaah salat. Katanya Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia pasti punya salah. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa. Maka dengan demikian katanya Rasulullah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Paling baik-baiknya orang yang salah setelah kita ini mempunyai salah kepada kedua orang tua, setelah kita ini mempunyai salah kepada suami, setelah kita mempunyai salah kepada tetangga dan lain sebagainya, kita bagaimana? Katanya Rasulullah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang minta maaf, yang bertaubat. Bu ya, Bu Mas, tadi malam Mas, kenapa iya masakannya agak asin, seumpamanya Bu ya. Alhamdulillah. Kenapa kok asin sudah sibuk dengan bacaan Quran Mas? Ya, semoga di sini ibu-ibunya rajin baca Quran Bu ya. Sudah khatam Qurannya Bu? Sudah Bu? Bu? Hah? Bunda? Belum? Iya. Ya jangan diamalkan. Iya bagus, memang jangan diamalkan dulu, pagi terus sampai akhir Ramadan. Kalau dikatakan sekarang, nanti besoknya ada baca lagi ya Pak ya. Ya, seluruh orang-orang sini senang baca Al-Quran Bu ya. Ya Bu, tiap harinya berapa juz Bu? Misalnya maghrib berapa juz tadi Bu? Bu, berapa juz maghrib Bu? Hah? Bu, 3 juz. Ya Allah, alhamdulillah 3 juz Bu ya. Alhamdulillah 3 juz ya. Alhamdulillah. Yang pertama juz apa Bu? Hah? Bu? Pertama juz apa? Hah?
Apa dia? Jus apel. Yang kedua jus mangga ya Allah. Tapi insya Allah di sini semua rajin ya Pak ya. Sudah baca Al-Fatihah ya rajin. Alhamdulillah. Nah maka demikian kata Rasulullah, setelah kita mengakui kesalahan kita, setelah kita mengakui kelupukan kita ini baca istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan. Setelah kita mengakui kesalahan, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Katanya Rasulullah lagi sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam sahabat Ibnu Abbas. Katanya di sana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima istighfar." Barang siapa orang yang selalu rutin membaca istighfar. Barang siapa orang yang rutin yang selalu baca istighfar katanya Rasulullah, "Man lazima istighfar." Katanya Rasulullah, barang siapa orang yang selalu rutin membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli baikin makhraja. Allah akan memberikan setiap kesusahan, setiap kesempitan, setiap kerepotan jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan, dan juga setiap kesumpahan, kerepotan, farajan akan memberikan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah SWT akan memberikan rezeki yang tidak tersia-sia. Jadi istighfar ini bukan cuma tujuannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan untuk menghapus kepada dosa-dosa saja, tidak. Bagi mereka yang tidak punya kesalahan, bagi mereka yang tidak punya dosa, kalau semuanya memperbanyak bacaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar apa saja? Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Aku beristighfar ya Allah, mohon ampun atas dosa-dosaku ya Allah, mohon ampun atas dosa-dosaku, maksiat yang aku lakukan tiap hari ya Allah. Sehingga katanya Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak punya dosa, dosanya sudah habis terhapus, maka Allah akan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak tersangka-sangka. Jadi ini beberapa bacaan istighfar ini para sandi pada Allah SWT akan diberikan secara tunai, Dan juga Rasulullah ini Rasulullah yang sudah dibebaskan dari dosa, yang sudah dijamin untuk masuk surga. Ini Rasulullah setiap harinya tidak luput daripada 70 kali istighfar. Setiap harinya beliau selalu membaca istighfar, dan juga setelah beliau salat selalu membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apa tujuannya? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan, ketentraman dalam jiwa. Sehingga kalau kita berbanyak istighfar banyak sekali. Katanya tadi di dalam ayat juga dijelaskan, setelah Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada umatnya yang sangat bandel sekali. Mereka punya umat yang namanya Nabi Nuh ini adalah punya umat sangat bandel umatnya. Diajak menyembah untuk berbangga Allah Subhanahu wa taala, diajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau umatnya. Diajak tiap hari, dia menentang, malam diajak untuk menyembah kepada Allah, dia pun tidak
tidak mau, bahkan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada suatu saat maka tertimpalah suatu penyakit jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih musim panas. Setelah begitu bagaimana? Nabi Allah lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mohon maaf ya Allah, aku tiap hari sudah mengajak kepada kaumku. Saya sudah mengajak kepada kaumku ya Allah, mereka tidak mau ya Allah. Tapi ampunilah mereka ya Allah. Kemudian turun kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara." Setelah ditimpa kekeringan dan sebagainya, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, Istaghfiru rabbakum, mohonlah engkau kepada Allah, beristighfarlah engkau kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dan di samping itu juga Bapak Ibu, banyak daripada fadilah istighfar ini, di antaranya ya seperti tadi Bu, adalah kita perbanyak istighfar ya. Nanti Bu, bagi siapa saja yang tidak sempat baca Al-Quran dalam keadaan duduk ya, tidak sempat pergi musala dalam keadaan baring-baring, jadi ya baca istighfar ya. Iya, istighfar dia nanti dulu ya, istighfar baring, istighfar boleh. Mudah-mudahan dengan baca istighfar yang selalu kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada dosa-dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita fadilah malam Lailatul Qadar. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wana wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah Pak ya? Berapa menit? 15. Ya. Dan begitu saja kurang lebihnya diadik ibu, mohon maaf ya di suratnya sudah ada. Tadi ngisi di perkara wali kota Pak Alis ya. Mudah-mudahan kita ini Allah berikan kesehatan, ketabahan sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq.